Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind the demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya. Intelijen bahwa Presiden adalah agen handler dari BIN, sehingga BIN langsung di bawah Presiden itu sudah sangat benar, jadi sangat tepat itu. Sudah 2 kali digelar demo besar penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, tidak hanya di Jakarta, tapi juga di berbagai daerah lainnya. Apakah nilai rupiah langsung nyungsep? Apakah IHSG atau indeks harga saham gabungan rontok? Apakah tingkat inflasi langsung naik menjulang? Harga-harga barang melejit dan rakyat menjerit? Nyatanya tidak. Sehari sesudah demo, terutama demo kedua pada Selasa 13 Oktober 2020, semuanya biasa-biasa saja. Bedanya hanya di berita-berita media. Ya, jadi banyak berita tentang demo, tentang tertangkapnya anak-anak peserta demo, tentang upaya pengembalian anak-anak itu kepada orang tuanya, dan tertangkapnya pentolan-pentolan oknum yang disangkakan sebagai penyulut kerusuhan di dalam demo. Sisanya berita biasa saja tentang pandemi COVID, tentang kriminalitas. Apalagi kini, 2 hari pasca demo itu hampir terlupakan. Masyarakat lebih memikirkan ekonomi masing-masing yang terimbas pandemi. Kalaupun masih ada demo di beberapa tempat, itu betul-betul digelar oleh buruh secara terpisah. Artinya apa? Semua dianggap basi oleh publik. Padahal di dalam demo Selasa lalu itu ada tambahan bumbu yang dianggap menarik oleh para pendemo, yakni narasi kepulangan Rizik Syihab untuk segera memimpin revolusi. Ini kan harusnya jadi sebuah pernyataan yang wow ya, yang diharapkan jadi semacam pukulan terhadap pemerintah Presiden Jokowi yang mau mereka lengserkan. Namun apa daya, akhirnya jadi tertawaan publik. Karena pihak Kedubes Republik Indonesia di Arab Saudi mematahkan dengan fakta bahwa Rizik Syihab ini masih bermasalah dan tidak mungkin bisa pulang segera. Rontok sekali pukulannya, layu sebelum berkembang. Semua gara-gara Presiden Jokowi. Iya, kita yakin rencana demo rusuh ini sudah diprediksi dan diketahui jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan sebelum digelarnya deklarasi kami di pertengahan Agustus lalu. Sebelum itu, rencana-rencana jahat ini sudah tercium. Kuncinya ada di BIN atau Badan Intelijen Negara. Mungkin lewat bocoran, mungkin pula lewat penyusupan. Nggak tahulah kita yang awam ini kan. Sarana yang dimiliki BIN pasti canggih, dengan strategi intelijen yang pastinya mumpuni. Satu hal yang menandakan terciumnya agenda rusuh ini adalah adanya perubahan struktur reporting oleh BIN pada bulan Juli 2020 lalu, yang dulunya berada di bawah Menko Polhukam, kemudian dialihkan langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Intelijen bahwa Presiden adalah agen handler dari BIN, sehingga BIN langsung di bawah Presiden itu sudah sangat benar, jadi sangat tepat itu. BIN langsung berada di bawah Presiden karena produk intelijen negara lebih langsung dibutuhkan oleh Presiden, kata Mahfud waktu itu. Presiden adalah single client Badan Intelijen Negara, sehingga menyampaikan informasi dilakukan secara direct, ujar Deputi 7 BIN Wawan Hari Purwanto kepada media. Iya, langkah Jokowi ini sudah sangat tepat. Presiden Jokowi itu orangnya efisien dan maunya bekerja dengan efektif. Ketika ada bau-bau agenda rusuh, namun informasi itu tak cepat sampai ke dirinya, maka Presiden Jokowi pun langsung bertindak cepat, memperpendek alur informasi tersebut, sambil mengkalkulasi langkah apa yang mesti diambil menjelang disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Rencana pemerintah mengeluarkan Omnibus Law juga sudah lama. Oleh sebab itu, dengan menghubungkan berbagai benang merah,
Antara rencana dikeluarkannya undang-undang dan info-info intelijen, Presiden Jokowi sudah memikirkan langkah-langkah apa yang akan diambil jauh sebelum agenda rusuh itu diwujudkan oleh para pengacau. Kita yakin deklarasi kami dan dukungan kami terhadap penolakan Omnibus Law juga sudah termasuk dalam hitungan ini. Bahkan soal drama walkoutnya pernyataan pro rakyat oleh Partai Demokrat yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, makanya tidak heran jika pertama kalinya demo digelar pada Kamis 8 Oktober 2020 justru didahului oleh pernyataan menohok dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa pemerintah sudah mengetahui siapa dalang, siapa yang menggerakkan, dan siapa yang membiayai demo. Yang sudah merencanakan demo sebelum pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja diketok palunya. Sementara Presiden Jokowi pun dengan santai bekerja seperti biasa, meninjau food estate di Kalimantan. Seakan bilang bahwa demo itu hanya selevel kroco yang patutnya dicuekin aja. Yang penting meninjau upaya ketahanan pangan negara, termasuk melihat peternakan bebek atau itik. Urusan demo biar menteri-menteri dan aparat kepolisian serta TNI yang menangani. Oh iya, Menko Polhukam Mahfud MD juga tidak ketinggalan menggebrak dengan pernyataan bahwa pelaku demo anarkis akan ditindak. Kita kira terlibatnya PA212 dalam demo penolakan Omnibus Law juga sudah diketahui oleh BIN. Baru rencana demo itu digembar-gemborkan terutama di media sosial, sudah ditertawakan lagi oleh publik. Pasalnya, di waktu yang sama, bocor pula slip transfer dan percakapan WA yang diduga adalah aliran dana buat demo senilai 500 juta rupiah. Tidak ada yang berani protes soal kebocoran slip transfer itu, karena sudah belajar dari perilaku baper Demokrat. Makin protes atau ngancem-ngancem, makin kelihatan gedoknya. Di lain pihak, aparat kepolisian langsung bergerak menangkapi para petinggi kami, termasuk politisi PKS yang merupakan pengusung demo anarkis. Polri sudah mengantongi buktinya, termasuk percakapan grup WA. Sekali lagi, kita menduga adanya tangan dingin BIN yang bereaksi di sini, mengumpulkan bukti dengan cepat sehingga dapat ditindaklanjuti Polri dengan tidak kalah cepat. Des, tangkap, dapatlah para perusuh kelas menengah bukan kroco. Bosnya, pasti ada alasan kuat kenapa bohir kakapnya tidak langsung ditangkap. Alasan ini hanya diketahui oleh level A1 lah. Nggak tahulah kita, tapi kita yakin itu untuk kebaikan bersama. Atau mungkin Presiden Jokowi mau lihat reaksi para dalang dulu. Presidium kami, Gatot Nurmantio, yang sempat dicari para netizen, akhirnya memberikan keterangan tertulis di media pada 14 Oktober. Intinya dia menuding Polri membangun opini tendensius terhadap kami, dan dengan adanya penangkapan dan konferensi pers oleh Polri yang menyebut kami. Ya, ini baper kok nular-nular ya. Sedangkan di tempat lain, Ketua Kami Medan justru mengaku pada mediadetik.com soal adanya ajakan demo rusuh di grup WA Kami Medan. Mari kita lihat kelanjutannya. Bravo TNI dan Polri, joslah Pak Jokowi.